Sobat Nakar, kenalin, nama aku Zulfa Laras Jati Pranoto. Sobat Nakar bisa panggil aku Laras. Aku mahasiswa UNES dengan NIM UNES dan juga NIM UPN Veteran Jakarta. Di sini aku bakal ngasih sedikit insight nih ke teman-teman tentang apa sih perlindungan hukum pada gig ekonomi. Tanpa berlama-lama, check this out. Hai Sobat Nakar, kenalin, aku Laras yang akan ngebantu teman-teman untuk tahu lebih jauh dan lebih dalam mengenai perlindungan hukum pada gig ekonomi. Sebelum masuk lebih jauh, teman-teman pernah nggak sih punya tetangga yang nggak pernah keluar rumah nih, tapi dia tuh bisa punya penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli saham, dan sebagainya. Teman-teman suka heran nggak sih? Jangan-jangan dia itu gig ekonomi. Hah? Apa itu gig ekonomi? Beberapa dari teman-teman mungkin masih merasa asing nih dengan kata-kata gig ekonomi. Tenang aja, Sobat Nakar bakal bantu teman-teman buat tahu lebih jauh apa itu tentang gig ekonomi. Disimak ya. Menurut World Economic Forum, gig ekonomi melibatkan pertukaran antara tenaga kerja dengan individu atau perusahaan melalui platform digital yang secara aktif memfasilitasi pencocokan antara penyedia dan pelanggan dalam jangka pendek serta dibayarkan per tugas. Dapat disimpulkan, gig ekonomi adalah sistem kerja secara bebas, di mana seorang gig worker akan dipertemukan oleh pelanggan melalui pihak ketiga terkait proyek jangka pendek atau sementara. Singkat contohnya yaitu dropshipper, content creator, pedagang, dan driver online atau ojek online seperti Grab ataupun Gojek. Mudahnya, gig ekonomi adalah pekerja tanpa slip gaji. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, hal yang membedakan gig ekonomi dengan jenis pekerjaan pada umumnya adalah kategorisasi para pekerja sebagai partner atau mitra. Mereka tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan gig, melainkan hanya terikat dengan hubungan kemitraan. Akibatnya, para pekerja ini tidak mendapatkan hak-hak dan juga perlindungan hukum selayaknya karyawan dari perusahaan tersebut. Pada kebanyakan kasus, seperti para kurir ekspedisi, bekerja dengan status sebagai mitra perusahaan. Status mitra kerja tidak sama dengan status pekerja. Hubungan yang terjadi di antara perusahaan dan juga kurir ialah sebatas hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Hubungan kerja terbentuk jika memenuhi 3 unsur, yakni pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hubungan kerja tidak terjadi. Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja terjadi sesaat perjanjian kerja telah terbentuk. Dalam perjanjian kerja, hal-hal penting seperti syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak akan tercantum. Semua hal yang bersangkutan dengan hubungan kerja telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kemudian mengalami beberapa perubahan dalam pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, definisi kemitraan sendiri tidak ditemukan baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pengertiannya disebutkan dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Sayangnya, sistem kemitraan yang terjadi pada kurir tidak sama dengan pengertian kemitraan yang sudah disebutkan. Hubungan kemitraan yang terjadi adalah semata hubungan kerjasama yang dapat lahir dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau biasa kita singkat dengan KUH PER.
Setiap orang dapat melakukan perjanjian yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka, baik kurir dan perusahaan berhak menentukan hak dan juga kewajiban masing-masing selama memenuhi syarat sah perjanjian. Payung hukum berbeda yang mendasari kedua hubungan akan menimbulkan konsekuensi berbeda terhadap mitra dan juga pekerja, di mana hubungan kerja harus memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara hubungan kemitraan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Ketenagakerjaan melindungi pekerja untuk memperoleh haknya dalam memperoleh upah minimum regional, atau biasa kita singkat dengan UMR, hari libur, jam kerja 8 jam sehari, serta upah lembur. Tidak hanya itu, para pemberi kerja dalam pasal 35 juga wajib memberikan perlindungan mencakup keselamatan dan juga kesehatan mental maupun fisik para pekerja. Hak dan kewajiban para kurir bergantung pada perjanjian kerjasama yang dibuat di antara keduanya. Itulah sebabnya kasus-kasus yang dihadapi para kurir kerap terjadi berulang kali oleh karena lemahnya hukum yang melindungi hak-haknya. Dalam menyambut era industri baru, sudah saatnya pemerintah menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat layaknya gig economy yang menciptakan hubungan kemitraan. Jika perlu, produk hukum baru perlu dibentuk agar secara khusus dapat melindungi hak dan juga kewajiban baik bagi mitra dan juga pemberi kerja. Tentunya, hal ini perlu diikuti dengan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi baik pelanggaran maupun penyalahgunaan hubungan kemitraan. Nah, dari penjelasan yang udah aku jelaskan sebelumnya, semoga Sobat Naker jadi lebih paham nih mengenai perlindungan hukum pada gig workers. Dan harapannya pemerintah juga lebih melek dalam memberikan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi gig workers pada gig ekonomi di Indonesia. Sekian materi yang bisa aku kasih ke teman-teman, and see you guys soon. Bye-bye.